sama enggak, errornya berapa persen. Oke, makanya ini saya isi angka. Kalau ini kosong, sah-sah aja, bisa aja kita kosongin, nanti komputernya akan ngeramal. 2004 kayaknya 700, 2025 kayak 800. Oke, tolong diingat namanya di sini anggaran 2003 Rama. Oke, jadi saya punya dua file. Yang dua ini inflasi sama suku bunga akan saya pakai ya. Saya cuma pakai yang anggaran sama tahun doang. Nanti buat siswa santri juga sama aja. Cuma nanti kalau ini kan saya pakai yang saya ini ya parameternya tahun doang sih sebetulnya. Anggaran itu targetnya. Kalau nanti targetnya bukan anggaran, diterima atau tidak diterima. Jadi cuma dua nanti targetnya. Oke, sekarang saya tutup. Saya akan bikin model dulu. Ini saya buang semua. Ini saya programming ya. Oke. Ini data akan saya file. Klik. Sekarang saya akan cari anggaran. Saya taruh di salad. Oke, salad. Oke, orange. Tadi anggaran 2023 history dulu ya. Jadi kolomnya ada tahun, anggaran, inflasi, suku bunga. Dia deteksi. Ini dia baca file Excel ya. Jadi filenya file Excel biasa, nggak ada yang istimewa. Dia deteksi bahwa ada kolom tahun, anggaran, inflasi, suku bunga. Oke, udah. Sekarang kita pengen lihat datanya seperti apa. Ini datanya kayak gini nih. Ini datanya tahun 2018 sampai 2003, anggarannya 100 sampai 600, ada inflasi, ada suku bunga. Oke. Saya cuma pengen biar gampang kita mikirnya, saya cuma pengen pakai tahun sama anggaran doang. Yang dua mau saya buang. Cara ngebuangnya gimana? Saya di sini ada transform, kita akan select kolom. Kita akan pilih kolom mana yang mau kita pakai. Oke, saya sambungin ke select kolom. Oke, yang jadi target adalah kalau yang aslinya bentuknya kayak gini sih. Saya bilang yang paling jadi target adalah anggaran. Oke. Cuman inflasi sama suku bunga nggak mau saya pakai, saya mau ignore. Ini dua saya buang ke sebelah sini. Jadi saya cuma punya tahun sama anggaran doang. Beres ya? Caranya jadi cuma pakai mouse gitu, geret doang. Ini dibayar 10 juta nih kayak gini. Di BPKP buat tipuin bisa itu orang-orang. Ini beres ya? Tapi nanti si ramalannya juga harus begini juga, harus sama data. Jadi kalau ini kan filenya file yang mau kita bikin model, oke? Karena ini kita tahu datanya data linear, saya akan pakai modelnya linear aja. Mana linear? Model linear regression. Modelnya linear nih, deh. Dia udah dapat model linear. Jadi tahun kalau linear itu kira-kira gini, persamanya kira-kira gini. A kali X plus B sama dengan Y itu linear. Y itu adalah anggaran, X-nya adalah tahun. Kira-kira gitu ya. Deh, jadi kita dari linear regression kita dapat model. Model itu adalah A dan B-nya berapa. Model itu A dan B. Dan sekarang saya akan ambil file lagi. Yang dibaca adalah data ramalnya. Salah. Orange, oke. Ramal. Ini dia ramal nih ya. Oke. Saya pengen lihat isi datanya seperti apa. Buat ngecek pasti doang. Jadi dari 2024 sampai 2028 sih 700, 800, 900 dan seterusnya. Saya pengen buang inflasi sama suku bunga supaya sama. Model sama data yang mau ditebaknya sama formatnya. Kalau enggak kacau kita. Oke, harus sama persis tuh. Format model sama format data yang mau ini harus sama. Dan sekarang saya akan samain dengan cara transform select column. Oke, ini saya kirim ke sini. Ini suku bunga inflasi saya buang, nggak dipakai. Saya punya tahun sama anggaran doang. Anggaran jadi target.
Jadi selalu cara berpikirnya si AI, machine learning, harus ada target, ada fitur. Fitur tuh X-nya, target tuh Y. Gitu ya. Sekarang kita mau dukun kan? Kita harus cari kemampuan dukunnya dia. Dukun tuh ada di sini, Bu. Ini ada dukun. Udah pernah lihat dukun? Ini dukun. Biasanya pakai menyan. Ini dukun pakai bola apa sih? Bola dunia. Ya, Bola kristal. bola kristal. Biasanya di Jambi dulu ya. Kalau di sini harus baca 30 juz ini. Kalau nggak katanya suruh bayar denda ya. Kasian banget. Gak ada SP, buset. Gue udah ada SP berapa? Cuman berapa ayat doang barang. Oke, sekarang kita, jadi si dukun butuh model sama butuh data yang mau ditebak. Ini saya kirim modelnya. Ini model nggak keluar dari sini. Kita kirim ke sini model, udah dapat. Sekarang ini kita masukin ke sini. Oke, ini hasilnya kayak gini nih kan. Cara bacanya gini. Yang sebelah kiri adalah file input yang mau ditebaknya. Cuman yang mau ditebak adalah anggaran, tahun adalah ininya, X-nya, Y-nya adalah anggaran. Di sini, ini yang sebelah kiri, yang paling kiri di sini, ini adalah hasil perhitungan dari linear regression dari model. Dari tahun 2024 harusnya 700 anggarannya. Errornya berapa? 0. 2025 800, error 0, ini error 0 semua. Nanti kalau mau lihat errornya berubah ya kita rubah aja angka ininya. Nanti kelihatan errornya berapa. Udah, gitu doang. Nah, nanti buat siswa buat penerimaan santri, yang penting buka ininya gampang. Yang susah bukan ini sih, ngumpulin data 2-3 tahun ke belakang. Nah, PR. Pakai doa, semoga datanya bentuknya file. Ada. Terus dibikin dalam bentuk file Excel, jadi satu. Hilang. Ada. Tinggal download ya, MS-ku. 5 tahun ada. Dipakai buat ini aja, dipakai buat percobaan. Nanti kita bisa prediksi. Oke. Sip, kebayang? Oke. Ada pertanyaan lagi? Mana? Ini saya belum masuk ke ChatGPT ya. Ini saya punya waktu berapa menit lagi nih? Masih hampir 30 menitan lah. Pas saya ngumpulin yang ini. Ya, boleh. Mohon izin Pak, ini saya mencoba menyimpulkan Pak. Jadi sebenarnya yang dilakukan sama mesin ini kan dia membaca pola sebelumnya Pak ya. Oh iya. Membaca pola sebelumnya. Pola sebelumnya jadi model. Dijadikan model dan kemudian dia bisa digunakan untuk memprediksi ke depan. Iya, dengan bentuk format data yang sama ya. Nah, sama ini bermanfaat ya Ustaz buat kita semuanya. Khususnya nih mungkin contoh aplikatifnya ya. Lulusan kelas 12 SMA ya. Kita lihat data terakhir berapa, misalnya 5 tahun terakhir, dia nilainya rapatnya berapa, kampus tujuannya di mana dan sebagainya, kemungkinan keterima berapa, dan kemudian bisa kita buat prediksinya nih. Karena dia membaca pola yang sebelumnya dan menjadikan algoritmanya dia, dan kemudian kita bisa buat prediksi untuk depannya. Bisa. Jadi kira-kira seperti itu. Betul nggak Pak kesimpulannya? Ya. Kalau bisa bukan nilai waktu kelas 12 ya aja ya. Sebelumnya 12, 11, 10. 3 tahun. Jadi 3 tahun. Jadi misalnya di sini mata pelajarannya apa aja sih? Misalnya ada matematika ya. Matematika kelas 10, 11, 12 ada nilainya 3 tahun. Kalau nilai kayak gini terus jadi masing-masing 3 tahun kita bisa dapat nih anak kira-kira bakal masuk kuliah yang di mana gitu. Yang seru dari kisah ini kira-kira gini cara melihatnya. Misalnya kita dapat data 2 tahun. Kita pengen nebak kira-kira nih anak bakal kemana. Kira-kira misalnya kita pengen ke Al-Azhar atau kemana. Kita bisa prediksi sih sebenarnya. Untuk masuk Al-Azhar, mata pelajaran yang mana yang harus dibagusin. Nah, kita bisa mulai perkiraan dari anak-anak ini anak